Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan seminar internasional INSIS FAI UMSU yang dilaksanakan di tahun 2022 ini, saya mengambil judul berbicara tentang implementasi pendidikan hafiz Quran dalam pembinaan akhlak di pesantren Darul Hufaz Medan yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai. Berbicara tentang implementasi pendidikan hafiz Quran, ini sangat perlu kita pahami bersama, sangat perlu kita kaji bersama, karena pentingnya pendidikan akhlak ini tidak terlepas dari sebuah pendidikan hafiz Quran yang harus kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Yang perlu kita pahami bersama yaitu dalam introduction, yaitu dapat kita pahami bahwa pendidikan merupakan dasar nilai kebaikan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Artinya tanpa pendidikan yang tertanam dalam diri manusia, pasti ia menjadi manusia yang tidak berilmu pengetahuan dan hidupnya tidak bertujuan dengan mulia. Maka pendidikan menjadi salah satu prioritas yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar mempunyai ilmu yang bermanfaat serta mewujudkan generasi yang cinta kepada Al-Quran. Ada dua materi yang perlu kita kaji, dua permasalahan yang perlu kita kaji. Yang pertama yaitu bagaimana metode yang diajarkan dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, strategi yang dilakukan dalam menghafal Al-Quran untuk membentuk akhlak yang baik. Berbicara tentang sebuah literatur review yang harus kita pahami yaitu tentang akhlak. Akhlak bagian dari cerminan diri setiap manusia. Jika akhlaknya baik, pasti mempunyai hati yang mulia, dan jika akhlaknya buruk, bisa jadi hati tersebut dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena akhlak ini bagian dari sifat yang tumbuh dalam diri manusia dan harus benar-benar mempunyai nilai pribadi yang baik sehingga kehidupan yang kita jalani ini bisa bermanfaat. Ada beberapa ayat-ayat tentang pendidikan Al-Quran. Ada Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Kemudian ada surah Al-Hujarat ayat 11 sampai ayat 13. Kemudian ada surah Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Berbicara tentang metode dalam sebuah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kenapa metode kualitatif? Karena metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenologik, yang artinya berorientasi pada pemahaman, menggali dan menafsirkan arti dari setiap peristiwa-peristiwa ataupun sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Ada beberapa result dan diskusi yang dibahas pada penelitian ini, yaitu sejarah singkat pesantren Darul Hufaz Medan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Pesantren Darul Hufaz Medan yang di Kabupaten Serdang Bedagai ini berdiri pada tanggal 11 Juli 2021 sebagai pembina yaitu Al-Ustadz Fuad Hanan MPDI. Pesantren ini didirikan dengan bertujuan agar bisa mewujudkan generasi penerus bangsa yang cinta kepada Al-Quran. Jumlah siswa atau para santri sekitar 15 santri dan 5 orang santri sudah hafiz Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran di pesantren Darul Hufaz Medan di Kabupaten Serdang Bedagai ada beberapa metode seperti yang kita ketahui. Yang pertama yaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa cepat membaca Al-Quran? Pasti kita harus mengakrabkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki bacaan.
agar supaya tajwid Al-Quran yang kita baca nantinya bisa lebih maksimal. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan murojaah. Itulah cara metode menghafal Al-Quran sehingga kita bisa menjadi seorang yang hafiz Al-Quran. Yang terakhir ya pembahasan kita yaitu bagaimana strategi pembinaan akhlak. Ini banyak sekali strategi pembinaan akhlak yang dilakukan di pesantren Darul Hufaz Medan di Kabupaten Sedang Beragai. Salah satunya para santri dituntut dan dididik agar memperbanyak zikir baik di waktu pagi dan petang. Dengan zikir inilah akan menjadikan mereka hati yang dekat kepada Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Kemudian selain zikir, para santri juga memperbanyak sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, ya kan, dan sholat sunnah taubat yang sering mereka lakukan di pesantren Darul Hufaz Medan yang ada di Kabupaten Sedang Beragai. Dengan strategi pembinaan akhlak inilah akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cinta kepada Al-Quran dan mereka mempunyai akhlak yang baik dan yang pastinya akan terhindar dari perbuatan yang tercelah. Demikianlah persentase saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.